Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik perkembangan filsafat hukum abad pertengahan sampai dengan zaman Renaissance. Sebagai referensi, maka diambil dari dua buku ini. Dan untuk bagian yang pertama, kita melihat bagaimana perkembangan pada abad pertengahan, yaitu dimulai dari keruntuhan Kekaisaran Romawi yang menjadi latar adanya pandangan-pandangan filsafat pada masa abad pertengahan. Pengaruh agama Kristen mulai berkembang pesat disebabkan suasana kehidupan yang tidak tentram yang melanda wilayah Eropa akibat peperangan yang terjadi terus di mana-mana. Abad pertengahan ini sendiri menjadi abad yang dikenal sebagai abad kebangkitan dominasi religius di Eropa. Kuatnya prinsip moralitas dalam kehidupan yang hadir di bawah tekanan agama dianggap menyebabkan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Sementara dominasi gereja terhadap kekuasaan pemerintahan di tiap wilayah negara di daratan Eropa itu terjadi. Untuk selanjutnya, bagaimana kita melihat ada tokoh Augustinus dan pandangannya. Augustinus ini lahir di tahun 354 sampai dengan tahun 430. Pandangan intinya adalah kebenaran tidak ditemukan dalam akal budi manusia. Kebenaran juga menurut Augustinus itu berkaitan dengan keimanan. Dan sementara jalan yang tepat mengenal Tuhan adalah kitab suci. Menurut Augustinus, hukum juga harus berdasarkan hukum alam supaya mengikat. Dan selanjutnya keberlakuan hukum itu tergantung pengesahan negara. Demikian menurut Augustinus, dan selanjutnya kita melihat ada menurut Thomas Aquinas. Bagaimana menurut Thomas Aquinas? Menurut Aquinas yang hidup di tahun 1225 sampai 1274, hukum adalah berasal dari wahyu dan dari akal budi manusia. Jadi terdapat dua bentuk hukum, yaitu yang berasal dari wahyu dan dari akal budi manusia. Sementara hukum dari wahyu ialah hukum ilahi positif. Biasa di istilah Latinnya adalah ius divinum positivum. Sementara hukum dari akal budi manusia itu meliputi hukum alam, ius naturale, hukum bangsa-bangsa, ius gentium, dan hukum positif manusia, ius positivum humanum. Nah, Aquinas juga membagi konsep keadilan itu ke dalam tiga bentuk, yaitu keadilan distributif, keadilan tukar-menukar, dan keadilan legal. Tiga bentuk keadilan ini tidak dibahas dalam materi ini, tapi ada materi pendalaman di luar dari pada materi yang ada ini. Yang berikut juga menurut Aquinas, konsep Aquinas tentang negara adalah negara merupakan suatu masyarakat yang sempurna atau societas perfecta. Manusia membentuk masyarakat dan manusia adalah sebagai makhluk sosial. Bagi Aquinas, siapapun yang tidak menerima konsep ini, maka tidak akan sampai pada kesempurnaan hidup. Nah, selanjutnya kita melihat juga dalam perkembangannya kemudian hadirlah hukum Islam. Yaitu dalam abad-abad pertama Hijriyah, agama Islam mempengaruhi bangsa Arab dan bangsa lain kawasan Timur Tengah, maka timbullah suatu aturan hidup baru. Sumber hukum daripada hukum Islam adalah Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Sementara peraturan-peraturan dalam hukum Islam meliputi segala aspek bidang kehidupan seperti ibadat, keluarga, warisan, milik, hukum, dan negara.
perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu merupakan hal inti yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan satu pedoman kehidupan yang ideal religius. Demikian dikutip dari buku Theo Kuibers. Dan untuk selanjutnya kita melihat bagaimana tokoh dan pandangan zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini ada pada masa abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Ciri pokok pemikiran filsafat pada masa ini ialah manusia lebih dihargai sebagai pribadi individual. Dan tokoh-tokoh pada masa ini pada bidang seni, misalnya Leonardo da Vinci yang hidup di tahun 1452 sampai dengan 1519, Michelangelo 1475 sampai dengan 1564. Sementara tokoh-tokoh filsafat humanisme ialah Erasmus yang hidup di tahun 1469 sampai dengan 1536, Thomas More 1478 sampai dengan 1535, dan di bidang keagamaan ada tokoh-tokoh yang berpengaruh, misalnya Luther 1483 dan sampai dengan 1546, dan Calvin tahun 1509 sampai dengan 1564. Pada masa ini mulai muncul pemisahan kekuasaan antara kekaisaran Romawi dan bidang rohani. Nah, ringkasnya adalah baik kaisar dan paus mulai hilang kewibawaannya yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara-negara mandiri yang lepas dari kekaisaran Romawi. Dan selanjutnya kita berlanjut pada tokoh-tokoh pada zaman Renaissance ini. Misalnya yang pertama adalah Niccolo Machiavelli yang hidup di tahun 1469 sampai dengan 1527. Tokoh ini sangat terkenal yang memiliki visi untuk membangkitkan kembali kebudayaan Romawi kuno. Nah, Machiavelli dalam pandangannya menghadirkan satu konsep yang tidak mempedulikan kewajiban agama dan moral. Menurut Machiavelli, rakyat harus dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan kewajibannya. Sementara bagi Machiavelli, sasaran tertinggi politik negara adalah mempertahankan kekuasaan negara. Moral dan hukum itu harus tunduk pada tuntutan politik. Nah, bagi Machiavelli juga, hukum adalah secara keseluruhan berpijak pada kekuatan paksaan. Jadi kehadiran hukum, daya berlakunya justru dipijakkan pada adanya kekuatan paksaan, adanya daya paksa. Jadi hukum sangat bergantung, menurut Machiavelli, hukum sangat bergantung pada kekuatan paksaan. Nah, yang paling radikal adalah Machiavelli ini menentang kekuasaan gereja, di mana pada masanya justru gereja ini sangat dominan sebenarnya. Dan selanjutnya, setelah Machiavelli, kita melihat pandangan Jean Bodin. Jadi menurut Bodin yang hidup di tahun 1530 sampai dengan 1596, raja sudah sepatutnya memiliki kekuasaan yang mutlak dan tertinggi dalam negara. Sifat kekuasaan raja menurut Bodin ialah tidak terbatas dan absolut. Sementara dalam konteks yang demikian, untuk negara, kekuasaan negara itu memiliki konsep absolut. Jadi berdasarkan pada prinsip kekuasaan raja yang mutlak dan tertinggi dalam negara, maka raja itu identik dengan kekuasaan negara itu sendiri sebagai sebuah kekuasaan yang absolut. Bagi Bodin, kedaulatan ini merupakan sumber utama dan paling tinggi kedudukannya dalam menetapkan hukum negara. Jadi memang dari
konsep Bodin ini, maka ada teori kedaulatan negara yang dikenal kemudian. Dan untuk selanjutnya ada dari Hugo Grotius yang hidup di tahun 1583 sampai dengan tahun 1645. Menurut Hugo Grotius, pandangan intinya salah satunya adalah berbicara bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama. Dan sementara penataan lewat hukum diperlukan ialah terkait dengan kehidupan bersama manusia. Jadi maksudnya karena ada kehidupan manusia yang secara bersama, maka bagi Bodin sudah seharusnya hukum hadir untuk menata kehidupan daripada manusia-manusia yang ada tersebut. Kehidupan kemanusiaan nampaknya memang bagi Bodin sangat tergantung pada hadirnya hukum. Beliau menulis buku antara lain tentang hukum damai dan perang, Iure Pacis Ac Belli, dan hukum laut bebas. Dan berikutnya, Grotius juga mengajukan satu prinsip rasionalitas hukum yang meliputi prinsip kepemilikan pribadi, prinsip kesetiaan pada janji, dan prinsip ganti rugi, serta prinsip urgensi hukuman atas pelanggaran hukum. Di luar daripada prinsip rasionalitas hukum tersebut, Grotius juga dikenal menghadirkan konsep keberadaan hak pada manusia secara individu. Nah, demikianlah secara ringkas kita sudah membahas perkembangan filsafat hukum pada masa abad pertengahan sampai dengan zaman Renaissance. Tentunya pendalaman-pendalaman terhadap materi tersebut sangat diharapkan bagi adik-adik mahasiswa sekalian untuk kemudian mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif terhadap materi kali ini. Demikian, dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.